Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Kelita dan saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membuatnya untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis kreatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hairul SPD MPD. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin saja langsung kita masuk ke video pembahasan. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang tips untuk menulis kreatif. Tips yang pertama itu apa saja yang dapat kita tulis secara kreatif. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa menulis kreatif itu dia sangat luas. Hampir semua hal bisa orang tuangkan dalam orang imajinasi untuk membuat sebuah karya tulis. Asalkan kita itu melihatnya secara unik. Beberapa hal yang dapat ditulis secara kreatif antara lain pengalaman pribadi, cerita fiksi, puisi, pengalaman sehari-hari, keindahan alam, perasaan, atau opini. Intinya itu kita bisa mengeksplorasi apa saja selama kita menulis dengan imajinasi dan gaya yang menarik. Nah, pada tips yang kedua itu pahami apa yang kalian tulis. Sebelum menulis, pentingnya untuk memahami tujuan dan pesan yang ingin disampaikan. Pikirkan siapa pembacanya, apa yang ingin dirasakan, dan nilai apa yang ingin disampaikan. Dengan pemahaman yang kuat, tulisan akan lebih fokus, bermakna, dan sesuai pada tujuan yang awal. Nah, pada tips yang ketiga ini juga salah satu tips yang sangat penting teman-teman. Nah, tips itu adalah banyak membaca karya pengarang lain. Nah, salah satu kunci untuk menulis kreatif itu adalah banyak membaca. Dengan membaca karya pengarang lain, kita belajar gaya, struktur, dan ide baru. Semakin banyak kita membaca, semakin kaya imajinasi, kosakata, dan pemahaman kita, sehingga tulisan kita itu jauh lebih hidup dan bervariasi serta lebih kreatif lagi dalam membuat sebuah tulisan. Nah, jadi tips yang ketiga itu menurut saya sangat penting bagi kita yang baru mulai menulis, yaitu tentang banyak membaca karya pengarang lain. Nah, sekarang kita masuk pada tips yang keempat. Pada tips yang keempat ini kita tuh harus ketahui dulu siapa pembaca tulisan kalian. Nah, jadi sebelum menulis kita harus pahami dulu siapa yang akan membaca. Apakah mereka remaja, dewasa, profesional, atau umum. Nah, dengan mengetahui pembaca, kita bisa menyesuaikan gaya bahasa kita, topik yang akan kita bawa, dan detail sehingga pesan yang kita sampaikan itu dia lebih mudah untuk dipahami dan relevan dengan mereka. Nah, kita sekarang masuk pada tips yang kelima. Nah, di tips yang kelima ini kita menggunakan kreatif dan imajinatif. Kreatif adalah kunci menulis yang unik. Jangan takut bermain dengan imajinasi. Menciptakan karya dunia baru, karakter yang menarik, atau sudut pandang yang terduga. Semakin kita membiarkan imajinasi kita mengalir dalam tulisan kita, semakin segar dan hidup juga tulisan kita. Nah, jadi jangan pernah takut untuk berpikir secara kreatif dan menggunakan imajinasi kita untuk mengalirkan tulisan-tulisan kita yang sangat indah. Sekarang kita masuk pada tips yang keenam atau tips yang terakhir, yaitu mulai menulis dan jangan takut salah. Menulis itu proses teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau awalnya itu belum sempurna. Tidak ada tulisan yang kita baru pertama tulis langsung dia terlihat sempurna. Tidak ada teman-teman. Jadi jangan langsung minder bahwa tulisan kita yang awal itu belum sempurna. Langsung saja tulis ide kalian. Revisi itu nanti. Kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran. Dan setiap langkah akan membuat tulisan akan lebih baik lagi. Jadi jangan pernah takut untuk dikritik, karena kritik itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Supaya kedepannya kita akan membuat suatu tulisan-tulisan lebih indah lagi dengan imajinasi dan pikiran kita yang lebih kreatif lagi teman-teman. Oke. Nah, mungkin itu saja video pembahasan tips menulis kreatif dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.